Sebenarnya apa sih bedanya dengan yang lain? Di Hamdalah Farm itu memiliki sistem smart farming namanya ya Mas ya. Jadi semua kita kalau misalnya ngarit ya, kita nggak ngarit tiap hari. Jadi kita menggunakan bang pakan, terus pakannya difermentasi, dan setelah difermentasi beberapa minggu, terus nanti kita kasihkan ke ternaknya kayak gitu. Sehingga ataupun mau transaksi pun kita juga menggunakan QR code kayak gitu. Jadi orang bisa kelihatan, oh apa sih, berapa harganya, seperti apa ciri-cirinya, berapa beratnya, itu yang membedakan. Kalau target ke depan sebenarnya kita nggak muluk-muluk. Kita pengen target kita ada di 200 sampai 300 ekor di sini. Sehingga tidak hanya kita bisa berjalan secara bisnis, tapi kita bisa mengedukasi orang-orang di sekitar untuk bisa beternak dengan manajemen yang pas, murah, dan juga efisien seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Zain, pemilik Hamdalah Farm yang berada di Dusun Bujudan, Desa Pamoroh, Kabupaten Pamekasan. Jadi Hamdalah Farm itu berdiri sejak 2019 ya. Jadi awalnya adalah kandang halal. Kita PO, pre-order kalau ada kebutuhan tentang kurban, akikah ataupun apapun tentang ternak kayak gitu sebenarnya. Terus kita juga dapat investor sebenarnya sampai 2M, tapi ternyata karena COVID kita nggak jadi, kita gugur waktu itu, investornya kabur. Akhirnya kita lanjutkan dan dilanjutkan dengan nama Hamdalah Farm. Kenapa Hamdalah? Karena memang core kita ada beberapa bisnis yang kita ambil nama Hamdalah. Karena memang di Pulau Madura ya sangat Islami ya. Itu yang jadi dasar sebenarnya. Akhirnya kita kasih Hamdalah Farm kayak gitu. Sebenarnya apa sih bedanya dengan yang lain? Di Hamdalah Farm itu memiliki sistem smart farming namanya ya Mas ya. Jadi semua kita kalau misalnya ngarit ya, kita nggak ngarit tiap hari. Jadi kita menggunakan bang pakan, terus pakannya difermentasi, dan setelah difermentasi beberapa minggu, terus nanti kita kasihkan ke ternaknya kayak gitu. Sehingga ataupun mau transaksi pun kita juga menggunakan QR code kayak gitu. Jadi orang bisa kelihatan, oh apa sih, berapa harganya, seperti apa ciri-cirinya, berapa beratnya, itu yang membedakan kayak gitu. Sehingga kita pengen mengedukasi customer bahwa kalau mau beli hewan itu nggak perlu tebak-tebakan soal berat kayak gitu. Jadi kalau di kita jualnya per kilogram kayak gitu. Kenapa pengen per kilogram? Karena memang kita kasihan sebenarnya sebagai customer. Mereka kebanyakan bukan ditipu ya, tapi lebih ke kadang dikasih air sama yang punya kayak gitu. Nah akhirnya kita pengen lebih transparan lah. Jadi kita dapat benefit, mereka juga dapat benefit selaku pembeli kayak gitu. Jadi mereka tidak beli kucing dalam karung kayak gitu aja. Kalau di kita nggak ada yang rahasia ya. Monggo kalau ada yang mau belajar silahkan kesini, dan itu kita gratis. Kalau mau beternak bareng, ayo, kita nggak ada istilahnya persaingan, nggak, kita kolaborasi bareng kayak gitu. Dan kalau pakan fermentasi itu kita hanya 3 bahan. Kita ada dedak, terus ada Yakul sama tetes tebu. Itu aja, sehingga kita kalau mau fermentasi pakan itu lebih murah. Selain rumputnya langsung ya gitu. Itu kan bahan utamanya. Tapi kalau pendampingnya 3 itu aja. Sehingga paling 2.000 3.000 sudah
kita punya pakan fermentasi. Di kita memang takar ya, karena memang kalau untuk kambing ataupun domba itu biasanya memang 4-5% dari bobot badan. Nah itu istilahnya dari bahan kering ya. Nah jadinya kita tambahkan 10% dari bobot badan kayak gitu. Jadi 5% pagi, 5% sore. Tapi kita juga ada dua macam pakan. Ada yang satu untuk protein, yang satu untuk serat. Yang proteinnya itu kita menggunakan ampas tahu murni, nggak ada campuran apapun. Yang kedua pakan fermentasi. Kenapa bisa menguasai manajemen seperti itu? Karena memang kebetulan saya itu studinya baik S1 maupun S2 saya fokus di bidang peternakan seperti itu. Dan juga memang ada beberapa teman yang butuh untuk membuat usaha. Kami juga membantu untuk jadi konsultan. Sebenarnya kalau untuk teori dan juga di lapangan memang sesuai teori yang dijelaskan di kampus, di perkuliahan, memang tidak semua benar ya, ataupun tidak semua cocok sebenarnya, bukan tidak benar. Jadi tergantung wilayah, tergantung karakteristik ternak, tergantung si pemilik dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi hampir 80% itu semua terpakai. Apalagi farm di kami memang semuanya sangat terukur. Baik dari pemberian pakan, pemberian minum, kandang dan lain sebagainya, semua manajemen di kita itu sangat terukur kayak gitu. Sehingga tidak ada yang begitu mengawang-awang, tapi kalau adjust ataupun diperbaiki di perjalanan bahwa oh ini kurang pas dengan manajemen yang seperti ini, itu pasti ada kayak gitu. Kalau untuk teman-teman yang butuh ternak, terutama kambing, bisa juga sapi sebenarnya, itu silakan menghubungi kami di Instagram kami @hamdalah.farm kayak gitu. Nanti bisa untuk akikah, kurban ataupun hajatan silahkan kayak gitu. Dan nanti kalau memang di kurban butuh ternak tapi nggak mau melihara dulu, dipelihara di kami, silahkan dengan harga yang sama, nanti tinggal bayar uang pemeliharaan gitu, yang sangat terjangkau pastinya. Kendala sebenarnya pasti ada ya, semua usaha pasti ada kendalanya. Kalau di kami hal yang paling sulit sebenarnya ada dua, yaitu untuk adaptasi si ternak. Karena memang sebelumnya ternak ini adalah dengan manajemen konvensional, yang ini lebih teratur, misalnya pakannya selalu ada. Kalau yang dulu sekarang lebih diatur hanya 2 kali sehari kayak gitu. Itu memang ternak kadang butuh adaptasi kayak gitu. Biasanya 1 minggu, tapi kalau dengan treatment khusus di kita hanya 2 hari. Terus yang kedua kendalanya adalah memang di pemasaran. Kadang pasar juga tidak terlalu cocok dengan yang sistem seperti ini. Pengennya yang ya udah yang dari pasar aja, yang lebih murah, it's okay. Kita juga nggak maksa gitu. Mungkin pasar kita yang nggak cocok dengan mereka kayak gitu. Tapi kita memang di kita tidak terlalu yang murah banget gitu. Tapi memang sesuai dengan keadaan kayak gitu, sesuai bobot badan dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk itu perbedaan antara konvensional dengan yang manajemen teratur ya. Nah, itu memang terutama ke ternak biasanya sering bunyi kayak gitu di awal ya. Karena memang bahasanya kalau tersedia terus itu akan ad libitum, kalau di kita memang teratur kayak gitu. Nah, itu sebenarnya sama saja. Dari pertambahan bobot badan, bahkan mungkin akan lebih bagus untuk yang tidak ad libitum. Lebih bagusnya bukan ke pertambahan bobot badannya, tapi lebih ke efisiensi dari segi usaha. Sehingga nanti secara tenaga pekerja itu lebih bisa direduce ataupun lebih dikurangin.
Terus dari segi cost juga lebih terkontrol seperti itu. Sebenarnya kalau untuk teman-teman yang pemula ya, yang baru ataupun tidak punya basic peternakan, itu sangat-sangat bisa untuk beternak kayak gitu. Apalagi kambing ataupun domba, silahkan. Nah, yang paling awal adalah sebenarnya adalah mental dan juga pengetahuan. Dua itu aja cukup. Kalau untuk pengetahuan silahkan, terutama dari YouTube bisa sebenarnya, tapi akan jauh lebih efektif langsung ke orangnya yang sudah beternak lama. Karena setiap peternak punya keunikannya masing-masing, tidak sama. Ada yang suka lapangan betul, dikesampingkan teori seperti kata tadi ya, ataupun suka teori banget yang lapangan kurang, ataupun ada yang combine dua-dua. Kalau target ke depan sebenarnya kita nggak muluk-muluk, kita pengen target kita ada di 200 sampai 300 ekor di sini, sehingga tidak hanya kita bisa berjalan secara bisnis, tapi kita bisa mengedukasi orang-orang di sekitar untuk bisa beternak dengan manajemen yang pas, murah, dan juga efisien seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan acara ini. Kami dari Hamdalah Farm berterima kasih kepada teman-teman. Jika ada salah informasi yang kami sampaikan, mohon bisa di komen di bawah agar kita juga bisa improve apa yang salah dari kita. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Legenda Kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.